Salam damai sejahtera saudara-saudaraku, para sahabat EJ dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Romo Yosef, Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci Kuskupan Agung Jakarta, boleh menyapa teman-teman semua Emmaus Journey dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Di sini saya lihat ada yang sudah senior-senior, ada yang baru ikut, ada yang sudah 1 tahun, luar biasa. Saudara-saudaraku, bagaimana perasaan Anda ketika masuk ke dalam Emmaus Journey? Bagaimana diri Anda mengalami pertumbuhan bersama firman Tuhan? Teman-temanku yang terkasih, saya Romo Yosef mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda semua yang mau terlibat dalam Emmaus Journey. Karena Emmaus Journey adalah salah satu kelompok yang diakui oleh Kuskupan Agung Jakarta dan berada di bawah Komisi Kerasulan Kitab Suci. Maka dari itu tidak perlu ragu-ragu lagi, tidak perlu bingung lagi, tidak perlu takut lagi kalau ada teman atau orang yang mengajak kita untuk masuk Emmaus Journey. Karena kegiatan ini, kelompok ini adalah kelompok resmi yang diakui oleh Bapak Uskup Ignatius Suharyo untuk bisa bertumbuh bersama umat di Kuskupan Agung Jakarta. Teman-temanku yang terkasih, cerita dong sekali-sekali bagaimana teman-teman bisa tercebur dalam Emmaus Journey ini. Ada yang bisa mengatakan, Romo, tadinya saya dipaksa, tadinya saya tuh didorong-dorong, tadinya saya dijebak oleh teman saya. Tapi Romo, begitu tercebur, begitu kita punya kebiasaan yang rutin dalam membaca firman Tuhan, lalu punya teman-teman baru, di mana kita bisa membaca bareng-bareng, mencoba merenungkan firman Tuhan bareng-bareng. Kok lama-lama hidup saya jadi punya arah ya Romo? Kok lama-lama hidup saya tuh beda ya Romo? Berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau dulu mudah marah, kalau dulu sering bingung, sering panik, seolah-olah nggak ada satupun orang yang mengerti kita, seorang yang membantu kita, tetapi ternyata firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, itulah menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap orang beriman. Nah, izinkan saya seorang Romo Yosef menceritakan bagaimana asal muasal saya dulu bisa tercebur jadi imam, jadi puarta, jadi pengajar kitab suci, bahkan sampai jadi ketua komisi kerasulan kitab suci, dan juga sekarang jadi YouTuber Bible Learning with Father Joseph. Jadi awalnya begini, saya coba ingat-ingat flashback ke belakang bagaimana hidup saya dibentuk pada akhirnya oleh firman Tuhan. Tidak langsung jadi. Sama seperti Anda semua, ketika baca itu nggak langsung mudeng, nggak langsung paham, kadang-kadang banyakan bingungnya. Tetapi ketika kita tidak menyerah, terus baca, terus pahami, dibantu oleh teman-teman, dibantu oleh buku pegangan Emmaus Journey, dibantu oleh terang Roh Kudus, lama-lama kita mempunyai kedewasaan iman yang berkembang. Nah, inilah yang menarik. Jadi begini, seorang Yosef kecil, itu saya dididik oleh oma saya. Oma saya waktu itu beragama Protestan. Seperti kita tahu kalau saudara-saudara kita yang beragama Protestan sangat suka baca firman Tuhan. Saya melihat nenek saya itu selalu setiap hari sebelum tidur baca firman Tuhan. Itulah yang mewarnai hidup saya kecil. Lalu nenek saya cukup ekstrim. Karena begini, setiap saya sakit, selalu kitab sucinya ditempelkan ke bagian-bagian tubuh saya yang sakit. Ini jarang saya ceritakan kemana-mana, baru kepada Anda semua teman-teman saya di EJ. Kalau saya sakit pusing, misalnya Mak, kepala aku pusing Mak, ditempelin. Ya Tuhan Yesus sembuhkanlah cucuku misalnya. Mak, tanganku pegel Mak, ditempelin. Ya Tuhan angkatlah penyakit cucuku ini. Sakit perut juga ditempelin. Lagi-lagi itulah yang mewarnai kehidupan seorang Yosef kecil. Maka saya lama-lama jadi sadar, oh kenapa ya sekarang saya udah gede, saya menjadi pengajar kitab suci. Karena mungkin waktu masih kecil keseringan ditempelin kitab suci. Ya jadi akhirnya masuk secara nggak sadar. Nah kemudian Yosef remaja itu bukan orang yang penggila kitab suci.
bukan orang yang anak yang dikit-dikit kitab suci, dikit-dikit kitab suci. Bahkan seperti Anda juga teman-teman, saya juga bingung baca buka-buka yang mana Matius, yang mana Yeskiel, yang mana Wahyu, yang mana apalagi surat-surat Paulus. Kan ada banyak ya. Susah luar biasa. Jadi saya remaja itu ya kebetulan saya misdinar. Di misdinar juga ada setelah tugas minggu itu ada anak-anak remaja ini dikumpulin, ada kakak pembimbing, entah baca firman, tapi itu nggak banyak berpengaruh dalam kehidupan saya di kemudian hari. Waktu itu saya cuman dengan misdinar itu, saya punya kebiasaan berkumpul, punya teman-teman seperjuangan, punya teman-teman yang seumur, yang mengerti hidup saya juga kurang lebih mengerti hidup mereka. Saya tumbuh menjadi anak remaja yang doyan di gereja. Seneng aja kalau di gereja gitu. Kalau minggu gitu, habis misa, nggak langsung pulang ke rumah, ya sama teman-teman lah main basket, sebagai misdinar ya. Entah kita mengadakan camping, ataupun mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif. Nanti kalau udah siang, baru pulang ke rumah. Nah, kecintaan saya di misdinar, ternyata menumbuhkan panggilan saya sebagai seorang imam. Ada waktu itu di Matraman, Santo Yosef Matraman, ada seorang pastor namanya Pastor Yan Jawa. Sekarang beliau penonton Bible Learning. Yang membuat saya kagum adalah dulu beliau pakai jubah dari paroki Matraman. Itu misa lingkungan dia pakai jubah. Naik bajai, nggak naik mobil atau dijemput, naik bajai. Dia masuk ke gang-gang kecil. Diliatin orang, kok nggak malu ya? Kok berani ya? Kok nggak risih ya? Dia tampil apa adanya. Itulah yang membuat saya kayaknya figur seperti ini menarik untuk saya pikirkan. Ketika saya SMA kan banyak teman-teman saya mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi insinyur, mau jadi ekonom, ataupun macam-macam cita-cita yang lain. Nah, setelah lihat figur sosok Romo seperti itu, mulai kepikir di pikiran saya. Dia hidupnya sederhana, barang-barang yang dia punya juga nggak banyak, tapi dia bahagia. Wow, ini yang membuat saya kagum. Saya lihat orang-orang kaya punya mobil, punya rumah gede-gede, nggak otomatis bahagia. Tapi kenapa? Seorang imam yang nggak punya apa-apa, dia tampak kebahagiaannya itu terpancar dalam dirinya. Kok bisa ya? Kok ada cara hidup seperti ini? Kebahagiaan itulah yang saya mau miliki. Dia dengan kesederhanaannya, dia sering bantu orang, mendoakan orang, lalu juga melayani umat-umat dengan sampai dari pagi sampai malam. Lama-lama saya terpikat dengan yang namanya imam. Kemudian setelah SMA, sama saya juga bandel, saya juga males, saya juga BODOH. Saya akhirnya memberanikan diri masuk seminari. Ketakutan saya yang pertama ketika masuk seminari adalah sama seperti teman-teman juga. Waduh, entar kalau ditanya-tanya soal kitab suci gimana? Karena jujur, kitab suci waktu saya masuk seminari saya juga nggak ngerti apa-apa. Waktu dites masuk seminari juga disuruhnya, ditesnya itu coba buka Matius, buka Lukas. Untungnya kebuka waktu itu. Meskipun ya deg-degan, tangan saya gemeter, tapi kebuka juga. Nah, akhirnya saya masuk seminari. Di situ saya mulai belajar yang namanya perjanjian baru, perjanjian lama. Oh, ternyata perjanjian baru itu ada Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu ada surat-surat. Itu baru tahu setelah saya masuk seminari. Oh, perjanjian lama itu ada nabi-nabi. Oh, ada Mazmur. Oh, ada Taurat. Tapi pengetahuan saya hanya sebatas itu aja. Waktu itu di seminari, setiap anak seminaris calon imam itu wajib membaca kitab suci dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Caranya bagaimana? Setiap sore kita berkumpul, lalu kita berkeliling. Waktu itu angkatan saya itu ada 15. Lalu mulai tuh baca dari Kejadian 1 ayat 1. Masing-masing orang baca satu perikop. Terus selama 6 bulan selesai sampai ke kitab Wahyu. Ya memang waktu itu jam 3 sore, jam tidur siang, jam olahraga, bacanya juga sambil ngantuk-ngantuk, enggak fokus, lalu juga ya lapar juga.
penuh tantangan. Tapi waktu itu semangatnya yang penting baca dulu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Tapi sampai lulus di seminari menengah tahun 94, saya merasa ya kitab suci ya biasa-biasa aja buat saya. Sampai suatu ketika teman-teman ini yang terjadi. Tahun 95 saya masuk menjadi calon imam untuk Kuskupan Agung Jakarta. Saat itulah saya dipanggil dengan sebutan frater. Nah, mulai kuliah kitab suci. Apa yang saya pelajari di seminari menengah diperdalam, digodok lagi, diperluas lagi di bangku kuliah secara serius. Serius artinya tuh ada ujiannya, kita dipaksa buat ngafal, ada tesnya, ada lulus atau nggak lulusnya. Nah, waktu itu saya sadar di tingkat 2. Waktu itu mulai ada, saya suka sama pelajaran-pelajaran yang berbau-bau kitab suci. Waktu itu saya punya dosen yang sangat terkenal namanya Pastor Martin Harun. Mungkin teman-teman bisa searching di Google Martin Harun OFM. Wajahnya kayak Yesus, pembawaannya kayak Yesus, kesabarannya kayak Yesus, ngomongnya kayak Yesus. Figur ini adalah figur kedua yang membuat saya itu terkagum-kagum sama figur imam. Kok ada ya orang bisa hidupnya itu lemah lembut, hidupnya itu tenang, hidupnya itu dijalani dengan sebuah rasa syukur. Pasti dia punya kekuatan ini. Nah, Pater Martin Harun ini mengajar kitab suci waktu itu. Pernah di sebuah kelas kami membuat sebuah kerja kelompok, di mana waktu itu saya bertiga sama teman saya, kami harus presentasi. Ya presentasi saya seperti biasa, ngomong di depan teman-teman soal kitab suci, saya menulis bagan di papan tulis, saya menjelaskan ya seperti biasa. Apa yang terjadi? Inilah karya Tuhan mulai bekerja dalam diri saya, seperti Samuel yang dipanggil oleh Tuhan dengan sebutan namanya. Waktu itu Pater Martin Harun setelah kelas selesai, teman-teman pada pulang, saya ngapus papan tulis, tinggal sendiri di kelas bersama Pater Martin Harun ini. Waktu itu Pater Martin Harun berkata begini, Yosef, kamu punya sesuatu tentang kitab suci yang orang lain gak punya. Saya mikir, apa ini? Kamu dalamin kitab suci, kamu punya bakat di situ. Sejak saat itu seorang anak BODOH yang gak punya minat, yang gak punya bakat sekalipun, mulai tergila-gila sama yang namanya kitab suci. Lalu sejak saat itulah saya makin suka lagi sama pelajaran-pelajaran kitab suci. Nah ini poinnya. Ketika kita mulai suka, mulai jatuh cinta, mulai punya passion dengan sesuatu hal yang kita jalani, itu hasilnya bisa sangat berbeda. Dulu sebagai anak bodoh saya nilai 6, 7 aja udah bagus banget. Begitu dibilang, Yosef kamu punya sesuatu yang orang lain gak punya soal kitab suci, saya gak tahu itu apa. Mulai saya suka, saya hafalin, saya nikmati, ini dia. Saya nikmati, lama-lama saya temukan kekuatan-kekuatan firman Tuhan. Maka waktu itu skripsi saya pun tentang kitab suci, itu judulnya Perumpamaan Yesus, sudah jadi buku juga. Mulai saya tergila-gila, mulai saya dikenal sebagai satu frater mahasiswa yang punya bakat yang menonjol dalam kitab suci. Lalu saya melanjutkan kuliah lagi di Yogyakarta dengan passion kitab suci. Jadi berbeda waktu kuliah filsafat di Jakarta, ya masih cari-cari, lulus saya menemukan passion saya di kitab suci, lanjut kuliah teologi di Jogja dengan passion kitab suci. Mulai saya mendalami, saya mencintai, saya memaksimalkan kemampuan-kemampuan saya itu. Sampai akhirnya saya lulus dengan nilai bagus di Yogyakarta. Sampai ujung-ujungnya begitu saya ditabiskan, saya mendapat beasiswa untuk belajar kitab suci secara mendalam, eksegese atau tafsir kitab suci di Vatikan. Wow, ini yang luar biasa. Ternyata yang dilihat oleh seorang Pater Martin Harun tahun 96 betul-betul kejadian, betul-betul dibuka pintunya lebar-lebar di tahun 2006. Saya jadi imam tuh tahun 2006. Jadi bayangin 10 tahun dari tahun 96 Pater Martin menemukan sesuatu dalam diri saya. Lalu tahun 2006 pintunya dibuka lebar-lebar. Sebelum saya berangkat ke Roma, saya datangin Pater Martin Harun karena penasaran. Saya tanya beliau,
Pater, apa yang Pater lihat dalam diri saya sehingga Pater bisa berkata saya punya sesuatu yang orang-orang lain gak punya? Ternyata sesuatu yang simpel, teman-teman. Pater Martin Harun mengatakan bahwa kamu bisa menjelaskan hal-hal sulit dalam kitab suci secara mudah. Kamu bisa bertutur, bercerita soal kitab suci secara asik, membuat orang lain menarik, membuat orang lain pengen tahu. Wah, waktu itu akhirnya saya sadar, oh iya ya, itu ternyata bakat saya. Mulailah perjalanan seorang Yosef Susanto ke Vatikan Roma. Di sana saya harus belajar bahasa, ada bahasa Yunani, Ibrani, Aram, Arab, Jerman, Inggris, dan Itali. Itu baru bahasa pengantarnya saja loh. Bergulat dengan bahasa, saya dalamin. Ternyata kalau kita menjalani sesuatu yang kita cintai, itu beda luar biasa. Ketika orang lain kuliah seperti itu menjadi beban, menjadi momok buat mereka, saya santai aja, saya nikmati. Karena semakin saya dalami firman Tuhan, semakin saya dibuka banyak hal. Pengertian demi pengertian, hal-hal yang tidak saya pahami, jadi saya pahami. Saya memahami apa yang saya imani. Yang tadinya masih kabur, mengawang-awang, lama-lama Tuhan buka misterinya satu persatu. Di situ saya menemukan kekuatan firman Tuhan bagi hidup saya. Dan ternyata teman-temanku yang terkasih, ini dia rencana Tuhan pada akhirnya. Ketika saya mulai mantap dengan firman Tuhan, mulai mantap dengan kitab suci, mulailah persoalan demi persoalan dalam hidup saya. Kok gitu ya Romo ya? Ketika orang mulai mantap sama kitab suci kok banyak problem-problem ya? Pasti Anda pernah mengalami hal yang seperti itu. Masuk EJ kok mulai jadi banyak problem. Saudara-saudara, teman-teman yang terkasih, berpikirlah dengan cara yang terbalik. Jadi begini, mau kita ikut EJ mau enggak, mau kita baca firman Tuhan atau enggak, masalah akan tetap datang kok. Percaya deh sama saya. Tapi bedanya ketika kita sudah baca kitab suci, mencintai firman Tuhan, menggunakan itu sebagai kekuatan kita, datang masalah. Nanti dulu, kita sudah punya senjata, kita sudah punya kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Bisa bayangin kalau nggak ikut EJ, belum baca kitab suci secara rutin, datang masalah, habis kita, saudara-saudara, teman-temanku yang terkasih. Jadi jangan mau dikelabui oleh pikiran-pikiran si jahat. Nah, dari situ masalah-masalah saya datang silih berganti, kematian papa saya, kematian kakak-kakak saya di usia muda, lalu juga penyakit-penyakit kanker yang menggerogoti keluarga saya. Luar biasa mencekam, luar biasa menghancurkan, menggoyahkan iman. Tapi syukur kepada Allah di situ ketika saya merasa saya terluka oleh kehidupan saya. Setelah papa meninggal, kakak saya pertama meninggal, kakak saya kedua meninggal dalam waktu yang singkat-singkat itu, saya di situ menyadari saya terluka dengan kehidupan saya sendiri. Terlebih ketika saya menemukan ada sesuatu di badan saya yang mirip dengan kakak-kakak saya di usia yang sama waktu itu. Saya merasa saya terluka oleh kehidupan saya cuma mau jadi imam yang baik, tapi kenapa jalan hidup saya kok mengerikan seperti ini? Sampai pada akhirnya teman-teman, saya mengolah kehidupan saya bersama firman Tuhan. Ini yang luar biasa. Ini sebuah rahmat karunia yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Ketika saya mencoba memaknai kenapa papa saya dipanggil Tuhan. Waktu itu saya di luar negeri soalnya. Kenapa kakak saya yang masih muda juga dipanggil Tuhan? Kenapa kakak saya yang kedua juga dipanggil Tuhan? Kenapa saya harus menderita sakit? Kenapa saya harus menderita kehilangan demi kehilangan? Tuhan, rencanamu apa? Apa yang kau kehendaki untuk saya? Jawab Tuhan. Dalam doa saya tidak langsung menemukan jawaban Tuhan. Tetapi dalam kitab suci, saya menemukan diri saya dalam tokoh-tokoh yang diceritakan dalam kitab suci. Tokoh favorit saya adalah Yusuf anak Yakub yang dijual, yang dibuang oleh keluarganya, mengalami hidup susah di Mesir, sampai akhirnya dia dengan kesetiaan dia keluar sebagai pemenang. Waktu itu saya melihat Yusuf hidupnya menderita, bukan salahnya dia, tapi dia menderita. Tapi dalam penderitaannya dia mau setia sama Tuhan,
pada akhirnya dia bisa keluar sebagai pemenang. Saya juga mau seperti itu. Dalam penderitaan saya mau setia. Jalanin aja. Tuhan maunya kemana? Tuhan mengarahkan saya kemana? Bagaimana kekuatan-kekuatan Tuhan mengalir dalam kehidupan saya? Jalani dengan sebuah rasa percaya. Dan puji Tuhan, ketika tahun 2017, satu persatu kehidupan saya mulai dipulihkan. Ketika waktu itu saya lulus doktoral dari Manila, saya pulang ke Indonesia, semuanya akhirnya saya melihat pelangi kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Justru dari pengalaman-pengalaman pahit kehidupan saya, dari hasil pengolahan saya dengan firman Tuhan, pada akhirnya saya bisa membantu banyak orang. Saya menulis buku ketika salib terasa berat. Ternyata buku itulah yang banyak membantu banyak sekali orang yang hidup dalam penderitaan. Ternyata hasil olahan-olahan saya, hidup saya bersama firman Tuhan ternyata bisa membuahkan hasil buat banyak orang. Kemudian sampai akhirnya sejak 2 tahun lalu saya terjebur sebagai YouTuber Bible Learning with Father Joseph dengan telaten sampai sekarang punya 211 subscriber. Semuanya saya kerjakan seorang diri di studio ini. Dari pagi sampai malam saya ngajar, saya rapat. Di sela-sela itu saya coba bikin video secara konsisten. Puji Tuhan, ternyata video-video saya bisa membantu banyak orang. Itu yang saya lihat dari kehidupan saya, bagaimana mengolah hidup bersama firman Tuhan. Jangan biarkan hanya kita yang membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang membaca, menelanjangi diri kita. Membuka dan mengkorek, oh kekuatan si Yosef ini. Oh kelemahan Yosef ini. Oh ini yang harus saya lakukan. Oh ini yang jangan saya lakukan. Oh ini yang boleh saya kembangkan dalam kehidupan saya. Olahlah kehidupan kita, geluti bersama firman Tuhan sampai kita menemukan pelangi kasih Tuhan. Ujung dari penderitaan kita, rencana-rencana Tuhan mau kemana hidup kita dibawa. Teman-temanku yang terkasih, percayalah ada sukacita, ada kedamaian, ada kebahagiaan yang tidak kita temukan di diskotik, di mall-mall, di tas-tas branded, di sepatu-sepatu bagus, orang-orang pakai baju mewah-mewah, perhiasan yang meling-meling. Ada sebuah kebahagiaan yang tidak mereka miliki yang saya temukan dalam firman Tuhan. Semoga sharing saya ini bisa menyemangati teman-teman EJ. Jangan patah semangat, semangatnya jangan redup, jangan kalah oleh kemalasan kita. Dalami hidup kita. Biarlah hidup kita diwarnai oleh firman Tuhan daripada diwarnai oleh hal-hal yang lain. Oleh kesedihan, oleh kemewahan, oleh prestasi. Itu semua semu. Tapi oleh firman Tuhan, kebenaran yang sejati membawa kita untuk mengenal siapa diri kita yang sejati. Bukan yang dikenal oleh orang-orang lain, tapi bagaimana Tuhan mengenal siapa kita. Itulah jati diri kita sesungguhnya. Dan juga kita mengenal Allah, awal dan tujuan hidup kita. Itulah saudara-saudaraku. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman EJ semuanya. Dalami firman Tuhan, diperkaya oleh firman Tuhan, hidup yang penuh rahmat demi rahmat, karunia demi karunia. Semoga Tuhan memberkati semua pencinta firman Tuhan, sahabat-sahabat EJ dimanapun Anda berada, dengan kuasa kasih Tuhan, terang Roh Kudus yang boleh mengalir, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam.